Sudah kelihatan ya. Saya biar nyaman ini. Baik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak, Ibu sekalian. Selamat datang di acara tutorial series bulan Ramadan yang diadakan oleh DKM Masjid Ardussalam. Eee, Mas Mas Iqbal, udah direkod belum Mas Iqbal? Kok belum ada tandanya ya? Sudah, Pak. Oh sudah, oke baik, Muncul siap. nggak? Muncul kan? Muncul mungkin, saya aja yang nggak ngerti sih. Baik baik, Muncul. muncul, siap siap siap. Baik, selamat datang di acara tutorial series bulan Ramadan yang dilaksanakan secara daring, yang diselenggarakan oleh DKM Ardussalam BMKG. Eee, Rencananya, tutorial series yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan ada 2 seri. Seri pertama adalah seri pengantar data sains menggunakan Python, yang akan saya bawakan hari ini selama kurang lebih 6 hari ke depan. Dan nanti ada seri kedua mengenai visualisasi data menggunakan Tableau yang akan dibawakan oleh materi yang lain. Baik, perkenalkan saya Andika Hermawanto, saya, bekerja di BMKG, tepatnya di Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. Jadi, sebenarnya, apa namanya, saya ingin menjelaskan sedikit motivasi dari diadakannya kegiatan ini, yaitu dulu sebelum pandemi kita, Masjid Ardussalam beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan, baik kajian Islami maupun, pelatihan-pelatihan teknis. Namun dikarenakan, adanya pandemi ini menjadikan kegiatan menjadi berkurang gitu ya. Nah, namun begitu walaupun, adanya pandemi ini kita nggak boleh diem saja dan kita berusaha untuk terus, apa ya, terus berusaha bagaimana agar syiar kegiatan di masjid ini tetap bisa berjalan dengan baik, bagaimana, sebelum terjadi pandemi gitu. Nah, jadi dari dari hal itu kemudian DKM Masjid Ardussalam berinisiasi mengadakan tutorial series, via online seperti ini. Jadi harapannya agar syiar, apa namanya, syiar keagamaan tetap berjalan gitu ya. Dan mungkin, ada pertanyaan juga kenapa Masjid DKM Masjid Darussalam mengadakan, pelatihan teknis seperti ini, nggak hanya pelatihan, kajian Islam. Karena emang, eee, kita, sebagai umat muslim gitu ya, kan, muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah, walaupun di keduanya ada, kebaikan gitu ya. Harapannya dengan adanya tutorial-tutorial teknis seperti ini menambah skill kita, jadi menambah kekuatan kita sebagai, eee, umat muslim, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum memulai acara saya ingin bentar, mohon maaf. Saya ingin menyampaikan tata cara kegiatan kita kali ini, yaitu yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal, kegiatan ini diselenggarakan oleh DKM Masjid Ardussalam BMKG. Durasi yang akan kita, selenggarakan pada kegiatan ini adalah 1 jam. Rencananya dilaksanakan di jam istirahat kantor, setiap ba'da sholat zuhur pukul 12.30 sampai 13.30. Dan ini akan dilakukan selama kurang lebih 6 hari selama bulan Ramadan. Kalaupun nanti ada perubahan akan diinformasikan via grup WA yang telah kita buat bersama. Kemudian pesertanya harapannya ini adalah para peserta yang belum pernah menggunakan Python, namun sudah cukup familiar dengan bahasa pemrograman yang lain seperti MATLAB, MCL, Graz, R, dan sebagainya gitu. Namun kalau saya lihat dari informasi pendaftaran, eee, sepertinya banyak peserta yang sudah mahir juga gitu ya. Jadi, kalau saya lihat, komposisi pesertanya ini cukup luas dari yang belum pernah sama sekali dan
sudah ada yang udah banyak menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Namun begitu, pada training kita kali ini kita akan menyampaikan step by step dengan asumsi peserta adalah yang belum menggunakan Python. Kemudian fokus pada pelatihan, fokus pada pengolahan yang kita lakukan nanti adalah pengolahan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan satu hal yang terakhir dan yang ini menurut saya penting bahwa pelatihan ini merupakan media sharing ilmu dari jamaah Masjid Abdussalam BMKG dan bukan penyelenggaraan training secara profesional. Jadi namanya sharing ilmu, saya juga belajar, kita semua belajar. Kalau memang ada yang salah nanti mohon saya dikoreksi juga. Intinya kita belajar bersama-sama di sini. Dan karena waktunya yang sangat sempit, hanya 1 jam, karena sebenarnya pelatihan seperti ini idealnya paling tidak itu 1,5 jam atau lebih agar bisa, dengan, tuntas membahas permasalahan kita. Namun karena keterbatasan, waktu yang hanya 1 jam, maka saya mohon nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat, jadi nanti akan, kita bahas setelah sesi diskusi, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk hari pertama ini kita akan membahas yang pertama adalah pengantar mengenai data science itu sendiri. Kita akan bicara sedikit apa sih data science itu sendiri, kemudian kita mencoba memperkenalkan environment PyCharm with Anaconda, yaitu Python yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita akan mencoba bagaimana menginstal dan menguninstall package atau library di PyCharm, serta pengenalan sintak di PyCharm dengan cara kita membuat latihan script gitu, serta operasi perhitungan sederhana. Kurang lebih, poin-poin ini akan menjadi materi kita pada, siang hari ini. Baik, langsung kita ke materi ya. Apa sih itu data science? Seperti yang seperti yang menjadi, menjadi judul dari kegiatan ini yaitu data science menggunakan Python ya. Ini kita mencoba, mengupas sedikit apa itu data science gitu ya. Walaupun ini sebagai pengantar tapi setidaknya bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apa sih sebenarnya, data science itu? Data science itu kalau kita lihat dari, namanya data science berarti ilmu yang mempelajari tentang data gitu ya. Kalau saya mencoba, menerjemahkannya secara bebas itu merupakan sebuah seni untuk, mengungkap mengungkap informasi atau cerita di balik data yang, ada pada kita gitu. Nah, karena namanya seni jadi, caranya pun, berbeda-beda gitu, banyak cara gitu tergantung dari, kitanya si data scientist-nya seperti itu. Dan, beberapa ahli menyebutkan bahwa namanya data scientist itu setidaknya memerlukan 3 keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu programming, programming dalam hal ini kita akan belajar Python, karena data yang kita gunakan, adalah data-data yang banyak, besar gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan katakanlah mungkin Excel atau apa gitu, bisa tapi otomatis akan, kurang efisien karena waktunya akan mengkonsum waktu banyak sekali, seperti itu. Kemudian skill yang kedua yaitu skill terkait dengan matematika dan statistik ini. Jadi kemampuan matematika dan statistik ini memang diperlukan untuk mengolah data kita gitu. Sederhananya, seperti kalau kita pengen mengetahui bagaimana rata-rata, rata-rata suatu data gitu ya, itu kan memerlukan, ilmu matematika kurang lebihnya itu seperti itu, sederhananya seperti itu. Kemudian juga skill yang ketiga yaitu domain expertise. Dalam artian di sini adalah, keahlian kita masing-masing. Jadi kalau misalnya orang BMKG berarti domain expertise-nya ya tentang cuaca, tentang iklim, tentang gempa bumi, seperti itu. Jadi kalau katakanlah seperti saya ini orang dari kedeputian klimatologi, ini kalau lebih spesifik berarti bisa dibilang sebagai climate data scientist gitu, kurang lebih begitu. Jadi, tiga 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 skill ini yang diharapkan dimiliki oleh seorang data scientist.
Dan data science itu sendiri sebenarnya sudah lama, sudah apa namanya, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita terkait data scientist itu. Tapi kenapa data scientist itu begitu populer saat ini gitu. Jadi kalau saya boleh apa namanya, memberikan jawaban kenapa data science itu begitu populer saat ini, itu tidak lepas dari karena perkembangan, eee, teknologi internet yang ada saat ini. Kalau dulu data itu kan tersebar di mana-mana gitu ya. Dulu BPS membuat, survei tentang berbagai hal terkait transportasi, terkait jumlah penduduk dan semuanya. Kemudian ada juga pihak swasta, mereka melakukan survei terkait mungkin dalam menentukan, trayek pesawat itu mungkin sebaiknya dari mana, Jakarta Palembang kah, atau Jakarta Makassar, atau Jakarta Irian Jaya gitu, mereka juga sebenarnya melakukan survei gitu. Tapi data mereka itu terkumpul di masing-masing yang mempunyai data itu gitu. Nah, dengan adanya internet ini, semua data itu akhirnya terkoneksi gitu, sehingga menjadikan, mudah untuk mendapatkan data itu. Atau jadi istilah kerennya itu Internet of Things gitu, seperti itu. Jadi, karena adanya internet yang memungkinkan kita mengakses berbagai data itu dengan mudah gitu ya, sehingga data scientist ini menjadi begitu populer seperti itu. Sebagai contoh, sebagai contoh adalah saat kita menggunakan Google Map atau aplikasi Waze untuk kalau kita berkendara gitu ya. Itu misal saya dari Ciputat berangkat ke Kemayoran menuju menuju kantor itu kan, apa namanya, sebenarnya si Google Map atau Waze itu udah mencatat, ini kebiasaan Andika itu kalau berangkat dari Ciputat ke Kemayoran tuh biasanya lewat jalur ini gitu. Terus kemudian kalau ada kendala di jalur itu, kemudian dia biasanya lewat jalur sini gitu. Jadi dicatat semua oleh si Google Maps itu. Jadi itu bisa bermanfaat bagi dia untuk menentukan rute-rute berikutnya. Seperti itu. Jadi sangat sangat bermanfaat informasi-informasi seperti itu. Kemudian juga contohnya, data-data, apa namanya, penjualan struk-struk kita yang ada di Indomaret, di Giant, di Carrefour, itu pun sebenarnya sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berkutat di data science karena Eee, data-data penjualan itu sangat sangat, apa namanya, bermanfaat dalam memahami, perilaku konsumen gitu. Seperti misalnya Andika ini punya kebiasaan, oh ternyata Andika ini suka berbelanja di awal bulan, seperti itu. Kemudian yang sering dibeli itu ini gitu, kemudian pada bulan-bulan tertentu Andika itu belinya ini. Semuanya bisa dibaca pola apa yang saya lakukan dalam terkait belanja saya dari struk-struk data informasi itu. Dan itu bisa diambil memungkinkan untuk diambil, dengan adanya internet itu, gitu. Dan satu hal lagi satu contoh yang apa namanya, pasti Bapak Ibu sudah familiar, sangat familiar yaitu terkait dengan GoFood, GrabFood seperti itu ya. Kalau kita mencoba mencari gitu, siang-siang kita mencoba mencari apa yang mau kita, beli gitu, biasanya aplikasi itu akan menampilkan informasi sesuai dengan apa yang biasa kita cari gitu. Jadi saya mencoba memakai HP saya gitu untuk melihat, pesan GoFood gitu, munculnya yang pertama kali itu akan berbeda dengan HP-nya dengan anak saya kalau misalnya saya menggunakan GoFood itu. Jadi rupanya si GoFood itu sendiri pun sudah memanfaatkan data science ini untuk, menentukan pilihan menu apa yang baik pada customer ini pada jam segini, seperti itu. Jadi itulah kenapa data scientist saat ini begitu populer. Nah, karena salah satu skill yang diharuskan dimiliki oleh seorang data scientist itu adalah, programming, maka, pada pelatihan ini kita akan mencoba apa namanya, belajar tentang Python gitu ya. Kenapa menggunakan Python padahal kan ada aplikasi yang lain misal R, misal, apa, MATLAB atau dan sebagainya. Banyak kenapa kok saya memakai Python gitu ya. Jawabannya sebenarnya adalah sederhana karena saya memang nyaman pakai Python gitu ya, nggak ada jawaban yang lain. Tapi saya mencoba mencarikan jawaban yang lebih objektif gitu ya. Jadi bahwa Python ini sebenarnya adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini gitu. Dan karena banyak digunakan otomatis banyak komunitas yang besar yang
yang sangat suportif dalam membantu kita kalau ada problem gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini akan sangat membantu gitu. Biasanya para komunitas itu akan men-share, code-code atau skrip-skrip yang pernah ia buat. Jadi kalau misalnya saya mau membuat suatu skrip tentang katakanlah menghitung apa ya, katakanlah seperti menghitung empirical orthogonal function gitu ya. Itu kan daripada saya membuat dari awal, dari nol gitu, saya bisa dengan mudah mencari di komunitas-komunitas bagaimana cara membuat skrip empirical orthogonal function tadi itu, dan akan sangat banyak, yang bertebaran di komunitas itu gitu. Dan nanti kita bisa tinggal meng-copy paste aja dan menjalankan, skrip-skrip itu gitu. Kalaupun ada penyesuaian, biasanya ada penyesuaian yang perlu sedikit kita lakukan. Namun itu sudah sangat membantu terkait dengan kegiatan, analisis, kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, kalau yang tadi Python, sekarang kita bicara IDE-nya. Bicara IDE itu, apa namanya ya, kalau simpelnya tempat menuliskan skripnya gitu ya, tempat menuliskan skripnya. Kalau bahasa Python tadi itu bahasa pemrogramannya, IDE ini adalah tempat untuk menuliskan skrip-skrip kita gitu, menuliskan coding-coding Python-nya itu. Nah, nanti kita akan menggunakan PyCharm sebenarnya. Sebenarnya banyak, IDE yang, bertebaran baik itu Visual Studio Code, Atom, Emacs, Vim, Spider, Eclipse, dan sebagainya, banyak sekali. Namun, karena kebetulan saya nyaman pakai PyCharm, maka saya pakai PyCharm gitu. Dan, iya ini cuma sekedar ada survei aja menunjukkan bahwa data analis itu, ke PyCharm itu banyak digunakan oleh para data analis, kurang lebih seperti itu. Nah, PyCharm sendiri ada 2 yaitu PyCharm, apa namanya, eee, bentar ini oke. PyCharm sendiri ada 2 yaitu PyCharm yang, apa namanya, Professional Edition maupun Community Edition. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang, Community Edition. Kenapa kalau kita pakai Community Edition? Karena yang profesional ini berbayar Bapak Ibu. Jadi kita cukup menggunakan yang Community Edition ini. Walaupun begitu, walaupun ini free tidak berbayar, tapi ini sangat sangat cukup untuk keperluan, analisis kita gitu ya. Kalau untuk yang profesional mungkin yang akan lebih serius menggunakannya bisa menggunakan yang profesional. Tapi sekali lagi untuk yang community edition ini sudah sangat-sangat cukup untuk kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian ups, nah ini tampilan PyCharm yang apa namanya, yang tampilan PyCharm yang, kurang lebih nanti akan kita, hadapi beberapa hari ke depan, seperti itu. Kemudian nah yang terakhir yaitu Anaconda. Jadi Bapak Ibu kalau tadi kita sempat membicarakan pertama, Python itu adalah bahasa pemrogramannya, PyCharm itu adalah tempat kita menuliskan skrip-skrip kita gitu ya. Ada satu lagi yaitu Conda atau dalam hal ini Miniconda atau Anaconda. Ini merupakan General Purpose Package Manager. General Purpose Package Manager ini fungsinya untuk menginstal dan menguninstall, package-package atau library yang akan kita gunakan, di Python nanti gitu. Di samping itu, dia juga berfungsi sebagai, untuk membuat virtual environment. Apa itu virtual environment? Virtual environment itu sebenarnya kita bisa membuat, sebuah environment. Environment itu maksudnya katakanlah kita menggunakan Python gitu ya, Python kemudian kita punya paket A, punya paket B, punya library A, maksudnya library A, library B, dan Python versi 27 misal. Namun, apa namanya, Awas kepalamu kena itu loh. namun misalnya kita punya, di PC kita punya, Python dengan library atau package A, package B, dan Python versi 27 gitu ya. Kita bisa membuat sebuah, apa namanya, environment baru, di mana environment baru itu, eee, di mana environment baru itu nanti bisa berisi library-library yang berbeda-beda gitu. Nah, library yang berbeda-beda ini bisa kita gunakan dalam satu PC tanpa mengganggu environment yang lain gitu.
Jadi misalnya saya mengaktifkan environment 1, virtual environment 1 gini ya, yang berisi package A dengan versi 2.0, kemudian package B versi 1.5, ini nggak akan mengganggu satu sama lain. Jadi, akan sangat membantu bagi kita yang, mungkin, apa namanya, menggunakan, package-package atau library-library yang kadang-kadang memerlukan, yang paling up to date gitu. Nah, jadi sangat sangat membantu dalam, membantu kita me-manage environment tadi itu. Mungkin yang bagian environment virtual environment ini agak bingung atau susah dimengerti, namun lama-kelamaan nanti begitu kita sudah terbiasa dengan, Python, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan virtual environment tadi itu. Kenapa nggak bisa berjalan? Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait, pengantar mengenai data science. Jadi, karena kita judulnya adalah, pengenalan Python sebagai, data science, jadi pengantar data science gitu ya. Jadi maka, dalam hal ini, apa itu data science sudah coba saya, sampaikan gitu ya berdasarkan pemahaman yang saya pahami seperti itu. Selanjutnya kita akan, apa namanya, mencoba praktek menggunakan, Python yang sudah kita install gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bapak Ibu sudah, apa namanya, sudah sukses menginstal Python dan PyCharm ya? Mohon kalau memang sudah sukses memberikan jempol di layar monitor. Oke, Alif Surabaya oke, Fikih Kebumen udah jempol, Taufik Bogor udah jempol, Vicky Arman jempol, Pak Hari jempol, banyak ya. Tapi banyak juga yang belum itu ya, belum ngasih jempol ya. Oke, baik baik baik, sebentar. On progress Pak, gitu ya. Coba saya lihat chat dulu. Pak Andika mau tanya Assalamualaikum. Oh, gimana solusinya? Oh iya, jadi kelewat ya yang di paling belakang nih. Ada pertanyaan dari Pak Ridho Helmi. Saya coba, menjawab dulu yang Pak Ridho Helmi ini ya. Gimana solusinya? Oke. Ah, oke solusinya sebenarnya tinggal itu aja Bapak Ridho, kita, buka link Miniconda, kemudian, bentar ya saya coba link Miniconda, nanti download terpisah itu bisa Pak. Saya tadi itu sekedar memberikan contoh itu biar maksudnya karena waktu kita sedikit, jadi biar nanti, apa namanya, problemnya relatif lebih sedikit gitu. Kalau install terpisah biasanya ada problem-problem bawaan. Ini mungkin dari sini, ambil dari sini Pak, siapa tadi Pak Rito ya? Ambil dari sini. Ketik aja, Miniconda di Google nanti akan ketemu ini, conda.io, nanti ambil aja yang Python yang Miniconda yang terbaru ini, Python 39. Kemudian install aja seperti kita menginstal si, apa namanya, si PyCharm. Jadi sekali lagi kita butuh 2 ini PyCharm dan Python. Python itu bahasa pemrogramannya, PyCharm itu adalah IDE-nya atau tempat menulis skripnya gitu, ya. Baik, sebentar. Saya copy di itu deh, saya copy di chat ya biar saya udah copy di chat, silahkan kalau mau mendownload.
Mohon izin saya baru install PayCam dengan Anaconda sesuai di grup WA, selanjutnya bagaimana Pak? Oke siap, baik kalau gitu kita lanjut ya, karena kita juga berkejaran dengan waktu. Baik, setelah itu kita buka PayCam kita, nanti nanti udah kelihatan belum PayCam saya di layar? Belum ya? Belum. Belum ya? Oke, sabar sebentar. Ini kenapa begini nih ya? Sebentar. Oke. Nah, udah Bapak Ibu ya, udah keluar ya? Kalau sudah, kita pilih new project. New project. Nah, nanti akan ada permintaan mengisi lokasi di mana project kita akan ditaruh. Ini adalah lokasi atau folder di mana PyCharm nanti akan menempatkan skrip-skrip kita. Jadi terserah Bapak Ibu mau ditaruh di mana. Sebagai contoh, saya menggunakan nama folder pelatihan salam. Ya, pelatihan salam. Jadi saya menaruh apa namanya? Skrip-skrip nanti, skrip-skrip Python nanti yang akan saya buat di dalam folder pelatihan Salam. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi sesuai yang diinginkan. Kemudian di bawahnya ada Python Interpreter. Nah, Python Interpreter ini karena kita mau memakai Conda nanti, jadi gunakan Conda. Pilih Conda aja. Kemudian ini biasanya akan mengikuti nama project. Jadi biarin aja, nanti biasanya otomatis akan mengikuti nama project yang kita buat. Kemudian pilih versinya yang paling baru. Ini nanti biasanya otomatis ada terisi, jadi mencari di mana si interpreternya berada. Kemudian boleh dicentang, make available to all project juga boleh, enggak juga boleh. Kalau saya sih untuk saat ini enggak saya centang, jadi saya biarkan segitu. Create main.py ini enggak apa-apa, centang aja, nanti akan si PyCharm akan meng-create script main.py saat kita selesai, saat kita pertama kali membuat project. Kalau sudah, kita klik create. Nah, nanti akan ada proses beberapa waktu, kita tunggu Bapak Ibu. Jadi si Conda-nya ini itu kan ada tulisan creating Conda environment. Seperti yang sampaikan tadi, fungsi Conda ini selain untuk menginstal dan menginstall library, dia juga menciptakan environment dari script-script kita nanti script-script kita nanti gitu. Oke. Nah, terputus kan? Iya, beliau terputus Pak gitu. Mungkin bisa diulang, Pak. Pak Andi.
Halo, Assalamualaikum. Sepertinya terputus, Pak. Gimana? Putus, Pak. Jaringan kayaknya. Hujan, Pak, kayaknya, Pak. Jaringannya terputus. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya terputus. Pak Andika sudah masuk lagi? Iya, maaf, mohon maaf ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini tadi laptop saya baterainya habis gitu, saya nggak nyadar gitu, jadi terpaksa harus nyolokin kabel dulu. Mohon maaf. Baik, kita lanjut ya. Tadi saya baik, makasih Mas Bayu. Baik. Ya, sama-sama Pak. Kita mulai dari kita buka PyCharm tadi ya. Kita buka PyCharm. Saya sedang membuka PyCharm dulu sebentar. Bentar ya, maaf. Udah kelihatan screen saya Bapak Ibu ya? Udah. Pak. Maaf, ada gangguan teknis tadi. Sambil nunggu, saya coba baca chat dulu ya. Masih ngeliat chatnya di sini. Tidak bisa create context tool not found. Oh, kalau yang itu problemnya, Bapak Ibu biasanya cari. Oke, saya catat dulu ya ini ya. Nanti saya selesaikan Saya selesaikan materi ini dulu. Nah, dah. Saya pengen tahu dulu seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah sukses meng-create project. Minta tolong kasih jempol kalau sudah. Oke, sudah banyak ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah aman. Saya belum. Belum Pak ya, baik Pak. Bentar Pak. Bentar. Belumnya problemnya di mana Pak? Sama kayak yang Iya, Mbak tadi. create. Create tadi ya? Oke. Sudah install Python-nya belum Bapak? Udah lah. Udah ya, baik. Coba kayak gini. Ntar saya share screen dulu. Saya lagi kalau gitu ya, biar apa namanya. Saya coba create project baru. Nah, ini kan ya. Ini nih, ini kan ceritanya si prosesnya itu tidak bisa menemukan ini. Bapak sama Mbak yang tadi udah memasukkan ini belum? Share screen-nya nggak ada, Mas. Oh, sorry nggak kelihatan ya, maaf. Bentar ya, mana sih caranya ya? Bentar. Jadi nggak bisa punya saya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Kelihatan. Kelihatan ya? Sudah Pak, silakan. Oke, yang create project-nya ini kan kelihatan kan ya? Yang Kelihatan, Mas saya Ika. ini. Iya. Nah, ya ini si prosesnya tadi tidak bisa menemukan konda exe-nya ini ceritanya sebenarnya. Jadi caranya Bapak Ibu cari lokasi naruhnya saat install Mindi Konda tadi di mana? Di mana, Mas? Biasanya di sini di C. Ini tergantung Bapak Ibu naruhnya tadi. Jadi bisa beda-beda tiap komputer. Ini, nah yang Ini ini. konda ini, bukan? Ya, mungkin ini. Yang ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Belum kelihatan Pak. Beda itu. Oh, Harus beda. ganti share Oh, screen, harus Pak. ganti share screen sebentar. Ribet juga ya. Baik. Ini nih. Oh, ini Nih kalau di saya di C, biasanya di C, C. di users, Caranya, Mas. Dan panik makanya. Andika, Konda, cari di script. Biasanya di sini. Ini. Tapi kok Anaconda ya? Bentar. Jangan, maaf Bapak Ibu kan install mini Konda tadi ya. Ini kebetulan di PC saya udah berkali-kali diinstal Konda, jadi ada 2. Cari yang Konda Bapak. Karena tadi saya arahannya pakai mini Konda. Yang ini mohon maaf. Oke, kalau sudah di-create lagi ya Pak Ibu. Nanti akan proses. Gimana? Sudah sukses? Oke, udah jempol. Oke. Rozi Lampung, jadi harus install Anaconda dulu ya Pak? Enggak juga, enggak apa-apa. Pilih pakai yang mini Konda tadi aja. Tidak bisa create Konda Bu Mehita Jakarta. Nah ini Pak Edi dan Bu Mehita udah ya tadi ya, terkait tidak bisa create Konda executable notebook tadi ya. Mohon izin Pak. Ya, izin, mana Pak Edi? saya masih belum bisa Pak. Ini udah diinstal mini kondanya, terus diarahkan kemana Pak ya? Tadi yang executable ya? Iya, coba bisa screen itunya nggak? Screen apa? Windows Explorer-nya nggak? Biar bisa kita coba pandu dari sini. Nah, ini ada juga ini teman-teman share. Halo? Gimana, masih banyak yang belum bisa create project? Dapat di-share lagi yang tadi create project-nya itu. Itu, nah saya ulangi lagi ya. Ya, Oke. sering kesini. Baik.
Oke, saya coba create project lagi ya, Bapak Ibu. Kelihatan ya screen-nya, Pak ya? Saya pilih file, new project, kasih nama apa aja gitu ya, seperti yang Bapak harapkan tadi. Kemudian untuk yang sininya ini, Bapak klik yang ini, tombol kayak open folder ini. Untuk untuk problem teman-teman yang tadi yang tidak bisa menemukan tidak bisa menemukan Conda executable not found tadi ya, caranya klik ini tadi. Kemudian cari posisinya di mana. Kalau kebetulan saya di nih, C users Andika Anaconda 3 script Conda exe gitu. Jadi ceritanya problemnya itu muncul karena si PyCharm tidak bisa menemukan si Condanya ini gitu. Interpreternya tidak bisa ketemu oleh dia. Seperti itu. Kalau sudah, kita pencet create. Mas Dika, sebentar Mas Dika. Ya, gimana Pak Joko? Itu yang interpreter di bawah itu no interpreter ya? Untuk apa yang bawah? Baris Yang paling bawah. Baris paling Nah, bawah. Ini ya? Atas sedikit. Nih. Nah itu. Oh Ya. ini kalau misalnya kita sudah buat sebelumnya, kita bisa pilih ini, gitu. Karena kita kan ceritanya masih baru Oke. dari awal, jadi kita pilih yang ini, Conda ini jadi gitu. Seperti itu Pak Joko. Siap. Baik, kalau sudah kita create, Mau ini tanya, enggak saya, Mas. ya. Kalau yang checklist create medit itu welcome script itu nggak muncul gimana? Oh mungkin itu karena nggak dicentang, jadi nggak muncul. Atau maksudnya nggak muncul di sini gitu ya? Nggak muncul di situ. Oh, mungkin ibunya pakai PyCharm yang versi yang lain ya kebetulan ya. Ya nggak apa-apa. Ini mah cuma opsional Ibu Bapak. Ibu nggak masalah. Jadi kalau nggak munculin nggak apa-apa. Ini karena kebetulan di versi yang punya saya ini ada pilihan ini gitu. Nggak apa-apa. Abaikan nggak apa-apa itu. Baik ya, saya lanjut kalau gitu ya. Oke lah, saya buat project baru deh kalau gitu biar terlihat lagi gitu ya. Ardisalam gitu ya. Python Ardisalam gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, ini kita ganti, kita kasih nama terserah yang kita mau terkait tempat foldernya nanti. Kemudian kita pilih Conda untuk interpreternya. Kemudian ini nanti untuk meletakkan environment file-file apa aja yang dibutuhkan terkait environment kita diletakkan di sini oleh si PyCharm. Kemudian ini versi dari Python-nya, kemudian dia mencari si interpreternya tadi, Conda tadi, dan kita coba tentang create main PY ini. Nah, ini ada tanda kilat begini, environment location directory is not empty. Ini biasanya ada file, ada folder yang sebelumnya sudah dibuat gitu. Oke, saya buat hari 1 gitu lah. 1. Nah, tadi kan jadi hilang tanda halilintarnya di sini tadi. Kita create. Nah, ini karena ada project sebelumnya, jadi saya pilih new window aja. Kita tunggu proses pembuatan projectnya. Jadi si Conda sedang membuat Conda environment untuk project kita. Nah, oke. Nah, ini muncul main.py. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan main.py di sini ya. Ini jadi ini nama filenya, nama file scriptnya main.py yang kita centang tadi. Jadi ceritanya dia saat selesai menyiapkan environment, dibuatkan sebuah file script yang bernama main.py. Jadi semua script-script Python kita itu nanti akan berekstensi .py seperti itu. Nah, ini salah satu script yang diberikan sama si PyCharm.
Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu environment si PyCharm ini. Jadi di sini kalau kita lihat ada file, edit, view, dan semuanya ini ada menu-menu. Ini kita bisa coba, tapi bisa dicoba sendiri nanti apa itu, kurang lebih sama. Saya cuma menjelaskan secara garis besar apa aja ada bilah-bilah di sini. Jadi yang di sebelah sini, ini merupakan script editor kita. Ini tempat menuliskan script-script yang akan kita buat nanti. Kemudian ini apa namanya folder kita yang apa namanya folder directory kita bekerja. Kemudian ini problem nggak ada, terminal ini seperti kayak command prompt kalau di Windows seperti itu. Nanti kita banyak bekerja di terminal ini. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada tulisan Python Ardusalam hari 1 di dalam kurung. Ini menunjukkan ini environment yang sedang aktif di kita. Ini sesuai dengan nama dari project yang kita buat tadi. Jadi karena namanya Python Ardusalam hari 1, maka apa namanya nama environment-nya nanti juga seperti itu. Terus kemudian ada lagi Python console. Nah, ini Python console ini merupakan interpreter si Python tadi itu sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa menulis-nulis perintah di sini, misalnya print Andika gitu. Screen-nya nggak berubah ya? Mas Dika, kayaknya screen-nya beda. Screen-nya nggak berubah. Layarnya nggak terlihat. Astagfirullah, sebentar. Kalau ada kayak gitu mohon di sela aja Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Baik. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Oh, baik, kelihatan. Baik, saya ulangi dari awal kalau gitu karena nggak kelihatan. Saya ingin memperkenalkan ini di sini apa namanya? Kalau Bapak Ibu perhatikan ada tulisan main.py di sini. Nah, ini adalah file yang di-create oleh si PyCharm karena kita request tadi dicentang yang ada yang Ibu bertanya tadi dicentang untuk apa gitu. Nanti dia membuatkan apa namanya? Script main.py ini yang berisi seperti ini. Ini sekedar kayak intro selamat datang di PyCharm kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan environment si PyCharm ini. Jadi ada bilah-bilah di sini. Di sini kalau di sini ada project, kemudian Python. Ini adalah direktori kita berada. Jadi tadi kita namanya adalah direktori project kita yaitu Python Ardusalam hari 1. Karena kebetulan tadi saya ganti-ganti tadi. Itu. Kemudian ini filenya, ada file apa saja di dalam folder ini. Jadi ada main.py ini. Kemudian sebelah sini ini ada script editornya. Di sini tempat kita menuliskan berbagai script yang akan kita tulis di PyCharm nanti. Script Python kita tulis di sini. Nah, kemudian di sini ada tab bawah, ini ada problem ini. Ini akan informasi jika ada problem terkait dengan apa yang kita running. Kemudian ada terminal. Terminal ini seperti command prompt di Windows. Jadi apa namanya? Nanti kita akan banyak bekerja di sini juga selain di editor sini. Ini yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pastikan nama yang di dalam kurung ini itu seperti nama apa namanya project yang kita buat. Karena misalnya kita kebetulan kalau kita punya project satu aja di laptop kita, jadi apa namanya nggak akan berubah. Tapi kalau kita punya banyak project nanti bisa berubah-berubah. Jadi perhatikan betul ini harus sesuai dengan project yang kita inginkan. Karena kita projectnya bernama Python Ardusalam hari ini 1 yang saya buat tadi, maka namanya seperti ini. Ini nanti akan berbeda dengan di laptop Bapak Ibu sekalian. Namanya akan mengikuti dengan nama project yang Bapak Ibu ketikkan di awal tadi. Seperti itu. Kemudian ini ada konsol. Konsol itu tempat mengetikkan perintah-perintah Python kita. Di misal seperti contoh yang tadi saya coba menulis print Andika gitu ya. Nanti akan muncul ini. Jadi ini perintah Python-nya, ini hasil output-nya. Seperti itu. Seperti itu.
Kemudian to do ini nggak usah kita perhatikan dulu. Yang penting saya ingin memfokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah main screen editor ini, kemudian terminal, dan Python console ini. Dan satu lagi variable di sini. Ini memudahkan kita untuk nanti melakukan debug terkait problem yang kita alami. Seperti itu. Kemudian, baik, sekarang kita udah buat project, sekarang kita buat script baru. Caranya adalah klik di nama directory tadi yang kita buat, kemudian file, pilih new, pilih Python file. Saya ulangi ya Bu Ibu ya. Pilih di folder, ini klik dulu di sini, di Python, di nama folder yang kita buat tadi itu. Kalau di saya Python Ardusalam 1 hari ini. Pilih itu, kemudian pilih file, new, kemudian pilih Python file, yang bawah ini. Nah, ketikkan namanya. Misal, script Ardusalam hari 1, seperti itu. Oke, pilih. Setelah dituliskan namanya, ketik aja sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah itu, enter. Nah, di sini akan muncul nama script yang kita buat tadi. Udah bisa Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah, saya ingin tadi target kita hari ini adalah bisa membuat script pembukaan kurang lebih gitu. Nah, di Python itu semua perintah akan dijalankan secara urut Bapak Ibu. Dari atas ini kan ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dan seterusnya gitu. Ya akan dilakukan secara urutan, secara urut gitu dari atas ke bawah. Nah, semua perintah selain yang diawali tanda crash seperti ini akan dikerjakan. Tapi kalau ada tanda crash seperti ini tidak akan dikerjakan oleh si Python. Ini kita sebut dengan komentar. Jadi ini fungsinya untuk memberi keterangan-keterangan pada script kita. Misal ini, latihan hari pertama. Tekanlah ini membuat apa ya? Latihan hari pertama 1 kita mau katakanlah memunculkan tulisan. Menampilkan tulisan. Jadi perintahnya adalah print kurung buka, biasanya akan otomatis dia akan melengkapi dengan kurung tutup. Kemudian petik 1. Misal Assalamualaikum warga Ardusalam, seperti itu. Sudah seperti itu. Nah, untuk menjalankannya bagaimana? Menjalankannya caranya klik kanan di screen editor ini, klik kanan, pilih run script Ardusalam ini. Pilih yang ada tanda apa ini? Segitiga hijau. Kita klik. Nah, nanti di bawah sini akan muncul tab run. Ini Bapak Ibu ada tab run di sini. Menunjukkan hasil output dari perintah kita. Jadi muncul seperti ini tulisan Assalamualaikum Ardusalam seperti ini. Sebagai untuk mengecek apakah ada problem atau tidak di script kita, kalau ada tulisan exit kode sama dengan 0 seperti ini berarti aman, nggak ada problem. Jadi perintah ini menghasilkan teks ini. Seperti itu. Itu cara pertama. Kemudian ya, ada cara kedua yaitu menampilkan
secara tidak langsung. Kalau tadi kita langsung menuliskan apa yang mau kita tampilkan di belakang tulisan print ini, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu misal tulisan di Assalamualaikum warga Ardussalam. Itu. Kemudian print kurung buka tulisan. Jadi ceritanya kalau yang di cara pertama tadi itu kita langsung menuliskan apa yang ingin kita tampilkan di belakang perintah print. Kalau ini kita menggunakan objek baru atau variabel baru, di mana variabelnya ini namanya tulisan. Tulisan ini isinya adalah teks ini. Nah, si perintah print ini akan menuliskan apa yang ada dalam variabel tulisan ini. Kebetulan nama variabel tulisan ini adalah isinya adalah Assalamualaikum warga Ardussalam, maka nanti hasilnya juga akan seperti itu. Untuk melihatnya kita klik kanan, kita run. Nah, akan muncul dua tulisan. Yang pertama ini adalah hasil dari perintah nomor 1 yang ini. Sedangkan yang di bawah ini adalah hasil dari perintah yang kedua ini. Seperti itu. Kita coba-coba lagi biar lebih lancar. Misal print cara langsung. Di sini saya tulis juga print cara tidak langsung. Seperti itu. Saya kasih print satu lagi buat beri jeda. Seperti itu. Kita jalankan. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Yang ini, output hasilnya adalah yang ini. Sedangkan yang ini akan menghasilkan output ini. Seperti itu. Kalau print yang kosong nggak ada apa-apanya ini saya maksudkan untuk memberi spasi aja di sini, Bu. Bapak Ibu. Jadi di sini kan biar ada space di sini. Itu Bapak Ibu. Terus lanjut ya. Lanjut. Kemudian misal contoh operasi hitung. Kita coba operasi hitung sederhana. Misal saya sebutkanlah A sama dengan 10. B sama dengan 15. C sama dengan A plus B. Nah, di sini kita ceritanya kita mempunyai variabel A dengan dengan isi angka 10. Kemudian ini ada variabel B yang berisi nilai 15. Dan kemudian ada variabel C, di mana variabel C ini adalah hasil operasi penambahan antara A dan B. Seperti itu. Nah, kita coba akan melihatnya. Kita print dulu biar ada spasinya. Kemudian print A sama dengan koma A gitu ya. Jadi ceritanya kita akan menampilkan variabel A. Nah, untuk biar ada keterangannya kita beri tanda kutip seperti ini. Jadi yang ada di antara dua tanda kutip ini akan ditulis apa adanya oleh si Python. Seperti itu. Kemudian print B sama dengan B. Print C sama dengan C. Oke.
Kita coba running. Nah, akan muncul seperti ini. Gimana Bapak Ibu? Ada kendala? Atau mungkin masih bingung dengan sintak yang ditulis di script editor? Kalau saya kendalanya di ini creating conda kok nggak bisa ngapa-ngapain terus hang itu kenapa itu? Oh, Pak. Oh gitu ya Pak Jasminta ya, yang create konda yang awal tadi ya? Iya. Terus hang sampai sekarang nggak bisa diapa-apain tuh. Oh gitu. Iya. Perlu dilihat lebih lanjut sih Pak Jasminto. Saya juga belum bisa menentukan itu Ya problemnya nanti ini gimana. terus saja nanti hanya info aja. Iya Pak. Nanti bisa kita Iya, konsultasi iya. pribadi Pak Jasminto. Iya. Mas Andika mau nanya. Iya Itu kan Pak Ari. di skrip itu kan harus pakai spasi ya. Yang A bedanya apa kalau tidak pakai spasi dengan spasi gitu? Oh, yang ini Pak Ari ya. Ya. Yang Kalau A yang sama dengan gitu. misalnya A spasi sama dengan 10, Nah, A spasi sama dengan spasi 10 gitu ya. Ya. Beda enggak dengan A sama dengan 10 gitu ya maksudnya Pak Ari ya. Ini enggak ada bedanya Pak Ari. Ini cuma memudahkan kita aja biar enak dilihat aja gitu. Kalau gini kan kayaknya numpuk-numpuk begitu. Jadi enggak ada bedanya untuk memudahkan kita buat debugging aja Pak Ari. Oke. Makasih Mas. Baik. Izin tanya, kalau untuk running line-line khusus aja, maksudnya nggak semua satu skripnya gitu gimana? Oke, baik. Kalau kita mau coba running per line gitu ya atau per bagian gitu caranya adalah kita blok yang mau kita running, klik kanan, pilih execute selection in Python console ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Makasih Mas. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya, saya lanjut ya. Nggak jelas saya rasa ya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagaimana cara men-install dan men-uninstall library gitu ya. Nanti untuk skripnya nanti kita bisa sambil jalan belajar lagi. Ini kita coba men-install library. Nah, library itu maksudnya adalah kayak semacam paket-paket yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan oleh si Python ini gitu. Jadi gitu, misalnya ada fungsi-fungsi statistik yang diperlukan oleh Python, kita akan perlu memanggil paket tersebut. Namun sebelum memanggil kita harus menginstalnya dulu. Nah, cara installnya gimana? Cara installnya adalah kita pakai terminal nanti. Baik, seperti ini. Jadi contoh seperti ini. Saya mencoba menghitung rata-rata gitu ya. Menghitung rata-rata. Nah, kita sudah punya A, B, C. Sekarang kita punya D. D sama dengan rata-rata dari A dan B gitu ya. Berarti kita memerlukan fungsi min. Nah, fungsi min ini ada di dalam library namanya numpy. Jadi sekarang kita perlu menginstal min dulu, numpy. Menginstal numpy untuk bisa menjalankan fungsi min ini gitu. Nah, gimana caranya menginstal? Caranya adalah kita ke bawah, ke tab terminal, di bawah sini. Kemudian ketik conda install numpy. Setelah itu, kita enter. Nah, dia akan proses. Saya kopikan di chat ya, perintahnya ya. Siapa takutnya ada yang salah dalam mengetik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Informasi tentang package yang akan kita install.
Jadi rupanya file library NumPy yang mau kita kita install itu, dia akan mempunyai dependensi banyak. Jadi dia akan nggak hanya menginstal NumPy, tapi juga menginstal beberapa file yang lainnya. Seperti ini. Dia jelaskan file-filenya itu, library-library yang dia butuhkan itu. Nanti kemudian ada pertanyaan, apakah akan dilanjut atau tidak? Pilih yes. Ketik Y itu. Ketik Y, enter. Kita tunggu sampai proses berakhir. Kalau di Fortran subroutine ini namanya nih ya. Iya, kurang lebih gitu Pak Sesmito. Ya, kita tunggu sampai selesai. Sebenarnya ada cara versi klik-kliknya untuk menginstal library ini. Cuman nanti akan saya tunjukkan gimana cara versi klik-kliknya. Cuman berdasarkan pengalaman, instalasi via command line ini jauh lebih jarang errornya daripada dengan yang menggunakan versi klik-klik gitu. Makanya saya merekomendasikan menggunakan cara command line ini seperti itu. Oke, ini lagi proses. Oke, sudah selesai. Untuk melihat library apa saja yang sudah terinstall di dalam environment kita, kita ketikkan conda spasi list. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini NumPy-nya udah ada. Kalau tadi sebelumnya hanya ini aja yang terinstall, begitu kita install NumPy, NumPy akan muncul di sini beserta tadi yang dependensi bawaannya tadi akan juga terinstall dan muncul di sini. Seperti itu. Nah, sudah sukses Bapak Ibu? Masih proses. Masih proses. Oke, saya tunggu. Oh, ini fungsi statistik semua ini ya? Ini fungsi numerical proses yang standar Pak Sesmito. Nanti ada fungsi yang statistik lagi yang seperti yang lebih, ini yang standar aja, yang lebih advance kayak misal menghitung CDF, menghitung macam-macam begitu, itu ada nanti fungsi yang lainnya yang perlu install lagi Pak Sesmito. Oke. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Yuk. Baik, jadi kita udah menginstal library NumPy ini tadi. Dan kita udah sukses, selanjutnya kita balik lagi ke command editor tadi. Nah, untuk mengaktifkan, kalau tadi kita install gitu ya, artinya kita pasang di di environment kita. Selanjutnya apa yang udah kita pasang itu kita panggil, kita load di dalam script kita. Cara manggilnya bagaimana? Caranya adalah ketik import NumPy. Biasanya sih seringnya begini, import NumPy snp gitu. Sebenarnya import NumPy gitu aja cukup, cuman nanti begitu waktu codingnya kita akan repot karena kebanyakan nulis numpy.py begitu kelamaan. numpy.min seperti ini. Jadi biasanya kita buat alias seperti ini. NumPy import, membuat tulisan import NumPy snp gitu. Artinya ini kita akan mengimport library NumPy dan menamakannya dengan np gitu.
Nanti begitu kita akan menggunakan library NumPy itu, kita cukup ketikkan np gitu. np.min gitu. Jadi karena kita coba menghitung min, maka kita ketikkan np.min. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini saat kita tidak memanggil NumPy tadi, tulisan ini tidak berwarna Bapak Ibu sekalian. Import NumPy SNP tidak berwarna. Itu artinya dia tidak aktif karena tidak ada yang memanggil dia. Nah, si PyCharm ini pun itulah karena PyCharm banyak diminati, salah satunya karena memudahkan kita dalam penulisan kode. Jadi kita tulis saja np.min begini. Nah, ini dia otomatis akan berubah warna. Artinya ada fungsi yang ada script yang memanggil fungsi ini gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita menghitung rata-rata A dan B misal. Jadi np.min dalam kurung, oh salah, mohon maaf, sebentar. Kita buat array dulu. Dia bekerjanya di array. Misal array itu maksudnya array angka. Kayak semacam apa ya? Kalau saya membahasakannya kayak matrik gitu ya, matrik yang berisi angka-angka gitu ya kurang lebih. Misal ini ada angka 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Jadi sekarang kita punya variabel bernama array angka yang berisi angka-angka ini. Nah, kita akan menghitung rata-rata dari array angka itu. Jadi perintahnya np titik min kurung buka nama variabelnya array angka. Nah, itu. Oke. Sekarang kita tampilkan hasilnya. Print rata sama dengan D. Kenapa D? Karena D di sini adalah berisi operasi perhitungan rata-rata dari angka ini tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita klik kanan, kita jalankan. Nah, ini kan muncul nilai rata-rata 30. Ini kan kalau kita jumlah 10 tambah 20 tambah 30 ini 60 tambah 40 100 150 dibagi 5 berarti kan 30 gitu. Jadi kita udah mendapatkan ini sebagai contoh kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di library NumPy. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ada kendala? Bingung ya? Ntar saya baca chat dulu. Amin, kalau ada rekamannya mohon di-share. Oke, baik Pak Selamat. Nanti akan kami komunikasikan. Gimana Bapak Ibu? Ini kita sudah melewati waktu yang seharusnya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ini adalah materi terakhir dari hari pertama kita. Kalau buku yang bisa dibaca enak di buku apa Pak Heri Bayu? Buku yang baca enak apa ya Pak Sasmito ya? Saya kebetulan itu Pak Sasminto, googling aja. Tapi saya coba carikan nanti mungkin enak ada Pak Sas. Apa? Nanti itu saya step by stepnya ada kok. Nanti saya japri print screen tebel itu. Nah itu Pak. Hanya murah itu. Buat ngitung jarak tuh Pak Hari. Oh ya nantilah pelan-pelan. Pelan-pelan. Jarak itu mau ya. Baik. Jarak itu. Oke. Siap. Baik, itu Pak Sasmi. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang dapat saya share pada hari pertama pelatihan kita hari ini.
jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi hari ini bisa kita diskusi di WA group yang kita buat. Kalau nanti ada waktu insya Allah pasti akan saya jawab. Baik, Terima mungkin kasih Pak Aldo. Terima kasih. Bagus sami-sami sekali Pak ini. Asismito. Saya salut dengan Ardo Salam. Iya, baik. Terima kasih Pak Sasmito atas apresiasinya. Baik, kalau memang sudah cukup, saya mohon izin saya akhiri materi hari ini Bapak Ibu ya. Sampai ketemu besok pada jam yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika. Sami-sami.